Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hai News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Septina Salia. Dan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik, kita mulai untuk informasi yang pertama. Pergaulan bebas anak usia remaja pada era milenial ini masih menjadi polemik. Era milenial berjalan semakin cepat seiring dengan diikutinya peningkatan kemajuan teknologi. Hal ini memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama anak usia remaja. Di mana pada masa peralihan ini, remaja seharusnya mulai belajar memiliki tanggung jawab yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, dengan adanya arus modernisasi memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses segala informasi yang berbau pergaulan bebas. Kenakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. Di antaranya, berbagai macam pergaulan bebas adalah seks bebas, kasus tawuran, dan pecandu alkohol. Hubungan seksual sebelum pernikahan adalah topik yang hangat dibicarakan. Hubungan seksual yang termasuk kenakalan remaja merupakan bendungan terhadap pergaulan yang bebas dalam bidang seksual bagi para remaja. Seperti halnya kasus yang terjadi baru-baru ini, sebanyak 297 remaja atau anak baru gede terpaksa menikah. Hal tersebut terungkap dari data Pengadilan Agama kelas 1B di Lubuk Linggau. Sepanjang Januari hingga Juli 2020 tercatat rata-rata 297 warga yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah. Panitera Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau, Yuli Suryadi mengungkapkan, masalah peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah juga disebabkan berbagai sebab. Salah satunya faktor pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini membuat remaja semakin mudah mengakses hal-hal yang berbau pornografi dan lain-lain yang berpengaruh pada tindakan asusila. Hal ini mendorong kalangan remaja semakin mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau seksual. Terlebih, mereka yang masuk usia remaja kerap kali ingin mencoba hal-hal baru, paparnya. Akibat dari pergaulan bebas di kalangan remaja ini kemudian berdampak pada banyak hal, seperti menurunnya prestasi sekolah, putus sekolah, dan juga hamil di luar nikah. Disebabkan adanya pergaulan bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua, sehingga pelajar bebas melakukan hal yang tidak senonoh, yang berakibat pada hamil di luar nikah. Baik pemirsa, kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Razio Rautullah. Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu faktor yang pertama adalah taraf pendidikan keluarga. Seperti yang kita ketahui, pendidikan terdini itu terjadi di lingkup keluarga. Kita belajar tentang suatu hal atau mulai dibimbing sejak dini untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena rendahnya taraf pendidikan pada keluarga sendiri, maka akan menimbulkan penyimpangan sosial yang terjadi karena kurangnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Contohnya, seperti diperbolehkannya sang anak berpacaran sejak masa remaja dengan tidak disertakannya pengawasan yang dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Faktor yang kedua yaitu orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Peran orang tua sangat penting bagi perkembangan anak-anaknya. Orang tua harus bisa membimbing dan mungkin juga bisa menjadi teman untuk bercerita ketika anaknya memiliki suatu masalah, baik itu masalah internal tentang dirinya sendiri maupun masalah eksternal di lingkungannya. Jika orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan atau tidak dapat memperhatikan mereka secara maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan penyimpangan sosial pada anak-anaknya tersebut. Faktor yang ketiga ada kurangnya berhati-hati dalam berteman. Menurut saya, ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan anak. Seperti dalam kata pepatah, jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan terbawa wanginya. Tapi jika kita bergaul dengan tukang minyak tanah, maka baunya akan tidak enak. Begitu juga dengan pertemanan. Jika kita bijak dalam memilih teman, kita akan terbawa ke arah yang positif. Tetapi, jika kita salah dalam memilih teman yang menjerumuskan ke arah yang negatif, itu akan sulit dilepaskan. Maka dari itu, pintar-pintarlah dalam memilih teman agar kita bisa terbawa ke arah yang lebih positif, bukan sebaliknya. Faktor yang terakhir ada keadaan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh, yaitu misalnya ketika seseorang memiliki keluarga dengan ekonomi rendah, maka biasanya akan putus sekolah dan mengakibatkan kurangnya wawasan serta tidak mendapatkannya pendidikan karakter yang lebih dalam. Karena kurangnya pendidikan yang dimiliki seseorang,
maka akan menimbulkan penyimpangan sosial seperti menjadi tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Dampak dari pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri kita sendiri, keluarga dan negara, serta rusaknya moral para penerus bangsa yang harusnya menjadi pelopor perubahan dan perkembangan di era milenial ini. Seperti contohnya ketergantungan narkoba atau obat-obatan terlarang, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan antar keluarga, menurunnya prestasi belajar, dan tentunya menimbulkan dosa bagi kita sebagai manusia yang beriman. Maka dari itu, semua harus diawali dari keluarga yang harus terus membimbing dan memantau perkembangan anaknya, lalu masuk ke pertemanan diawali dari diri kita sendiri, harus memiliki prinsip hidup yang baik agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif atau bahkan bisa merugikan kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Rasbi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi pergaulan bebas yang akan dijawab oleh narasumber kita, yakni Syifa. Kepadanya kami persilahkan. Adapun solusi dan juga cara mengatasi pergaulan bebas pada remaja itu yang pertama dengan menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, dan juga pikiran dengan baik dan juga bermanfaat. Lalu yang kedua dengan memilih teman. Perlunya pemilihan teman yang kurang sesuai itu akan mempermudah seseorang untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka karena itulah pentingnya kita untuk bisa memilih teman yang sekiranya akan membawa pengaruh yang positif untuk kita. Lalu yang ketiga dengan menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya itu tentang dampak pergaulan bebas seperti banyak membaca buku dan juga mengurangi menonton hal-hal yang mengandung unsur-unsur seksual dan juga kekerasan. Dan yang keempat itu jujur pada diri sendiri. Di mana jujur pada diri sendiri itu yaitu menyadari pada dasarnya bahwa tiap-tiap individu itu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing, sehingga pergaulan bebas itu dapat terhindari dari kita. Yang kelima itu bimbingan orang tua dan juga instansi pendidik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masa remaja itu adalah masa-masa di mana kita itu serba ingin tahu. Sehingga hanya melarangnya aja itu tidak akan cukup gitu untuk mencegah dari pergaulan bebas. Maka dengan itu kita bisa dengan memberikan literasi terkait sebab dan juga akibatnya tentang berbagai hal yang menyimpang, dan juga bisa membuat remaja itu ikut berpikir untuk menentukan pilihan mereka. Nah, dengan cara itu diharapkan kepada orang tua, guru atau tenaga pendidik, pemerintah mampu bekerja sama dalam mengurangi tingkat pergaulan bebas yang terjadi ini, agar remaja-remaja ini terbebas dari pergaulan bebas dan juga menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Septiana Stalia, izin pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.